Butuh sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan dari pusat kota Provinsi Bengkulu menuju kawasan Taman Wisata Alam Kerinci Seblat. Dan perjalanan ini hanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan jasa agen wisata. Taman Wisata Alam Kerinci Seblat terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Keberadaan TWA Seblat yang saat ini memiliki luas berkisar 7.735 hektar memiliki peranan penting. Hutan yang berfungsi sebagai penghasil oksigen juga berfungsi sebagai habitat mamalia terbesar di dunia yang saat ini terancam punah, yaitu gajah. Selain menjadi habitat gajah, Taman Wisata Alam Seblat juga menyimpan beberapa potensi wisata yang cukup banyak, mulai dari kekayaan alam hingga kebudayaan masyarakatnya yang masih kental terjaga. Bermodalkan keindahan alam dan isinya, serta budaya yang masih melekat inilah, membuat warga Desa Sukabaru yang merupakan desa terdekat dari TWA Seblat yang didampingi Yayasan Ulayat bertekad menjadikan Desa Sukabaru ini sebagai desa tujuan wisata. Di ruang sederhana dengan dinding papan inilah Forum Masyarakat Desa Sukabaru dan Ulayat Bengkulu berkumpul, bekerja sama demi terbentuknya suatu desa wisata. Terdapat beberapa destinasi wisata yang ditawarkan di Desa Sukabaru. Di antaranya, kita dapat melihat langsung habitat gajah di pusat konservasi gajah yang tak jauh dari perkampungan. Ini menjadi pengalaman pertama saya menaiki mobil bak terbuka. Di sepanjang jalan, kita dapat leluasa melihat pemandangan sekitar. Namun, kita harus juga ekstra hati-hati karena jalan yang kita lalui penuh lubang dan licin. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya saya dan tim Kompas Wisata tiba di tepi Sungai Seblat. Saya disambut hangat oleh sekelompok kawanan gajah di tepi Sungai Seblat. Saya begitu kagum melihat hewan purba ini hidup bebas di alam terbuka. Ekowisata Desa Sukabaru, Porkodesu, didirikan pada tanggal 27 Januari 2014. Maksud dan tujuan mendirikan ekowisata ini yang pertama, memberikan pengertian dan secara mendalam kepada masyarakat supaya dia mengerti artinya atau pentingnya kawasan hutan PLG ini untuk ekowisata ini. Seekor gajah kecil langsung menyita perhatian saya. Ia bernama Bona. Gajah Bona sangat terkenal hingga ke berbagai negara. Bona memiliki masa lalu yang suram. Bona kecil yang saat itu berusia 6 bulan ditemukan terlunta-lunta di sekitar perkebunan kelapa sawit milik salah satu perkebunan sawit di Bengkulu Utara. Diduga induknya mati bersama beberapa kawanan gajah lainnya. Bona menjadi terkenal setelah dilakukan gerakan penggalangan dana yang bertajuk
Save Bona the Elephant. Gerakan yang dipelopori Murray Munro dari Australian Zoo akhirnya dalam waktu 2 bulan mampu mengumpulkan dana untuk memberi susu bernutrisi tinggi untuk Bona selama 2 tahun. Saat ini, Gajah Bona telah memiliki banyak orang tua asuh yang begitu menyayanginya. Pusat Konservasi Gajah Seblat tercatat memiliki sebanyak 15 ekor gajah jinak dan sekitar 67 ekor gajah liar. Di 2013 kemarin TFCA masuk dengan programnya pengembangan ekowisata, yakni menjadikan Desa Sukabaru ini sebagai desa wisata, salah satu desa wisata di provinsi, dan ini sangat mendapat respon positif dari masyarakat karena memang dari sana secara ekonomi masyarakat bisa mengambil manfaat dengan menjaga hutan itu sendiri, kan begitu. Kalau yang lalu-lalu kami cuma bisa ngomong saja ini jaga hutan. Sejak adanya TFCA masuk, program TFCA ini masuk di Sukabaru, perlahan-lahan masyarakat sudah mulai berpikir bahwa oh iya, ketika kita menjaga hutan ternyata ada manfaat ekonomi yang bisa kita rasakan, begitu. Setelah puas berinteraksi dengan kawanan gajah jinak, perjalanan saya lanjutkan dengan menyusuri derasnya aliran Sungai Seblat dengan menggunakan perahu mesin. Sepanjang jalan, mata saya dimanjakan dengan hijaunya hutan yang membentang bagian kiri dan kanan sungai. Namun, tidak sedikit hutan yang ada telah beralih fungsi menjadi hutan produksi, seperti perkebunan sawit. Aktivitas-aktivitas inilah yang saya rindukan bila berkunjung ke suatu pedesaan. Semuanya seolah hidup harmonis dengan alam. Tak terasa, perahu yang kami tumpangi sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya, perahu yang saya tumpangi menepi di tepi sungai. Namun ternyata, untuk menuju ke air terjun Tembulun, saya harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri pinggiran sungai yang berbatu. Batu yang tajam dan licin mengharuskan saya untuk hati-hati berjalan. Salah satu langkah saja akan berakibat fatal. Sesekali saya dibantu oleh teman-teman untuk melewati batu yang cukup licin.
Keberadaan akar pohon juga sangat membantu saya untuk menaiki batu. Setelah berjalan selama 30 menit, akhirnya saya dapat melihat air terjun Tembulun. Ternyata benar apa yang diceritakan oleh warga. Air terjun Tembulun sangat-sangat indah. Pemandangan di sini berhasil membayar kelelahan saya. Setelah puas memandangi dan menikmati air terjun Tembulun, kami pun harus bergegas kembali karena jika terlalu sore ditakutkan hujan akan turun. Perjalanan belum berakhir. Ini saatnya saya menyusuri sungai dengan menaiki rangkaian ban. Sedikit ekstrim, namun saya harus tetap dilengkapi dengan pelampung dan panduan dari guide. Aliran sungai dengan rangkaian ban ini juga memberikan keseruan tersendiri. Dibutuhkan kerjasama agar tetap seimbang. Setelah seharian bercengkrama dengan alam, malam ini saya akan mencoba mencari tahu lebih jauh tentang adat istiadat masyarakat daerah Sukabaru ini. Kebetulan di daerah ini sedang ada pertunjukan tari gandai. Warga asli desa Sukabaru ini merupakan suku Pekal. Suku Pekal adalah suatu suku yang mendiami wilayah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sekaligus merupakan salah satu suku asli yang mendiami Provinsi Bengkulu. Suku Pekal mempunyai bahasa yang unik. Bahasa Pekal memiliki beberapa dialek yang mirip dengan dialek bahasa Minangkabau dan bahasa Rejang. Namun, bahasa Pekal termasuk dalam rumpun bahasa Melayu, cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Aku endok ge aban. Itulah bahasa Pekal yang akan digunakan oleh seseorang pemuda ketika mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang gadis yang ia kagumi. Mengamati gerak-gerik gadis penari gandai, sepertinya saya mulai tertarik untuk ikut mencoba menari. Tapi, apa saya bisa ya?
bunyi alunan saya coba resapi. Namun, tampaknya tak ada sedikit pun bakat saya untuk menari. Tari gandai biasanya digunakan sebagai hiburan rakyat ketika menanam padi, hari lebaran, menghitankan anak, serta kawinan. Pada acara inilah para pemuda dan pemudi kampung biasanya bertemu dan kemudian saling mengenal dan tak jarang kemudian berlanjut di pelaminan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kesenian gandai ini kurang diminati dan mulai ditinggalkan masyarakat. Waduh, sayang banget ya. Tari gandai biasanya diiringi dengan serunai dan redap. Campuran khas alunan suara alat musik inilah yang menjadi ciri khas dari kesenian gandai.